Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawan dengan NIM 2306030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan materi bab 16, itu tentang analisis regrensi dan korelasi berganda. Nah, di materi analisis regrensi dan korelasi berganda ini ada beberapa bagian yang akan saya jelasin. Itu yang pertama tentang pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Yang kedua, analisis regrensi berganda, penggunaan koefisiensi regrensi. Yang ketiga, koefisiensi determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Dan kesalahan baku dalam regrensi berganda. Selanjutnya itu menguji hipotensi pada regrensi berganda. Selanjutnya mengasumsi dan melanggar asumsi dalam regrensi berganda. Yang terakhir regrensi regrensi berganda dalam ekonomi dalam keuangan. Next. Nah, sedikit aku jelasin sebelum masukin rumus. Itu analisis regrensi sederhana dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX bersamaan tersebut mempunyai salah satu variabel independen X dan satu variabel dependen dependen Y. Nah, bentuk-bentuk persamaan regrensi dengan dua variabel independen adalah yaitu Y sama dengan A ditambah B1 ditambah X1 ditambah B2 X1. Dan bentuk persamaan regrensi dengan tiga variabel independen adalah itu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Nah, bentuk umum persamaan regrensi untuk K, variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut, itu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah titik-titik tambah BK, XK. Next, lanjut. Nah, untuk memperoleh nilai koefisien regrensi A, B, dan B1 dan B2 dari persamaan Y dan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dapat digunakan metode ordinary less Skiuru OLS yang telah ditemukan pada bab sebelumnya. Nah, prinsip metode OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regrensi nilai koefisien regrensi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simulasi dari tiga berikut. Itu yang mana Y, X, maaf, sigma Y sama dengan nah NA ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 dan sigma X1 sigma sama dengan A sigma 1 ditambah B1 sigma X1 pangkat 2 B2 sigma X1 sigma X2 dan selanjutnya itu sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah
B1 sigma X1 sigma X2 ditambah B2 sigma X22. Contoh, contoh, Anda tentu telah belajar tentang teori permintaan. Teori permintaan menyatakan bahwa permintaan suatu produk yang ditemukan oleh harga barang itu terdiri dari pendapatan seseorang. Hukum permintaan juga menyatakan bahwa apabila harga barang meningkat, maka permintaan menurun, sehingga hubungan antara permintaan dan harga barang adalah negatif. Hubungan antara pendapatan dan permintaan dapat bernilai negatif dan positif. Hubungan pendapatan dengan barang normal bernilai positif, artinya apabila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang normal juga meningkat. Sebaliknya, hubungan dengan barang inferior ternilai negatif, yaitu apabila pendapatan meningkat, permintaan terdapat barang inferior justru menurun. Berdasarkan teori tersebut, Anstuti 2014 melakukan penilaian di GET BSD untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel harga dan pendapatan harga permintaan minyak goreng sebagai berikut. Itu hasil di mana berdasarkan pada data tersebut, cobalah hitung koefisien regrensinya untuk mendapatkan koefisien regrensi sesuai dengan persamaan A, B, C, dan perlu dihitung lebih dahulu dari nilai sebagai berikut. Lanjut dari tabel yang ini jadi seperti ini. Nah, aku ulangi lagi. Itu untuk mendapatkan koefisien regensi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut, yaitu sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma Y, sigma X1 pangkat 2, sigma X1, sigma X2, sigma X2Y, sigma X22. Nah, lanjut. Dengan menggabungkan persamaan A, B, C, dengan hasil menghitung di atas diperoleh persamaan sebagai berikut. 1, 2, 3. Dan untuk mendapatkan nilai koefisien regrensi A, B1, B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Pertama, persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dapat dikalikan dengan min 6,3. Agar menjumlahkan persamaan 1 dan 2 menghasilkan nilai A0, persamaan tersebut menjadi seperti ini, persamaan 1 dikalikan min 6,3. Nah, persamaan 1 dan 3 dapat digabungkan untuk mengalihkan persamaan 1 dan min 4,6. Dan hasilnya sebagai berikut, seperti yang di bawah ini. Dan untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5, kalikan persamaan 4 dan min 3,36, sehingga nilai B sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tuh, lanjut. Hmm. Nah, dari persamaan 6, maka nilai B adalah min 8,62 dibagi 21, 0,1 sama dengan 0,41 setelah menemukan nilai B2. Maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5.
seperti berikut ini. Next. Nah, setelah nilai koefisien regrensi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasuki nilai koefisien regrensi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut, tuh yang seperti kalian lihat. Dan dengan menemukan nilai koefisien regrensi A, B1 dan B2, maka persamaan regrensi dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, Y sama dengan 15,86 dikurang 1,015Y1 dikurang 0,41X2. Next, lanjut. Maaf. Nah, dari persamaan tersebut, informasi, maaf. Nah, secara ekonomi, melihat hubungan antara besar pengaruh variabel bebas yaitu X1 dan pendapatan X2 terdapat permintaan minyak goreng yaitu Y. X. Nah, itu selanjutnya mengguna MSXL untuk menghitung koefisien regrensi berganda. Di mana yang pertama aktifkan program MSXL Anda mulai dari menghitung komputer, scale star, dan pilih MSXL. Setelah MSXL terbuka, klik pada file dan pilih next. Anda akan mendapatkan shift kosong. Maka data Y dan kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C, seperti gambar berikut. Nah, nah, yang ketiga, itu setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilih Data Analysis, sehingga keluar total, maaf, maksudnya sehingga keluar kontak dialog, data analisis seperti gambar pada langkah kedua tadi, dan setelah keluar kontak dialog data analisis, pilih regrensi hingga keluar kontak dialog berikut. Next. Nah, yang kelima, setelah keluar kontak dialog regrensi, maaf, masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kontak input Y rank. Misalnya di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis itu angka dolar S, ada tegak lurus, atau disebut dolar gitu. Dan A, S2, titik 2, dolar lagi, A, dolar lagi 11. Atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11 sehingga data X dan X2 dimasuk ke kolom input X rank. Nah, yaitu data kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11, maka ditulis dolar B dolar 2 dibagi tanda dolar C tanda dolar 11 atau blok data 11 dan X12 setelah selesai blok data input dan tekan OK. Nah, setelah Anda tekan OK, maka hasil regrensi akan keluar setelah gambar di bawah ini. Perhatikan pada kolom koefisien terhadap nilai interscan untuk A sebesar 15,086166 X variabel 1 untuk B1 sebesar min
1,0152403 dan X variabel 2 untuk B2 sebesar min 0,410927. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menulis persamaan regrensi Y adalah 15,056166 dikurang 1,152403 X1 dikurang lagi dengan 0,410902 X2. Next. Nah, gambarnya seperti berikut ini yang terlingkar dan next lanjut. Selanjutnya itu koefisien determinasi, korelasi berganda dan korelasi parsial. Next. Koefisiensi determina menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regrensi. Regression of sum QRS RSS terhadap varian total sum of currents TTS besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut, itu di mana R pangkat 2 sama dengan variabel yang diterangkan bersamaan regreksi atau disebut RSS atau varian total RSS. TSS. Nah, rumus lainnya juga itu ada R pangkat 2 sama dengan sigma per buka kurung Y ada tanda panah kurang Y lurus per 2 angkat 2 bagi X sigma buka kurung Y dikurang Y tutup kurung 2 sama dengan ESS dan TES. Dan contoh lainnya lagi dan sedangkan untuk menghitung R2 digunakan rumus sebagai berikut ini. Next. Nah, berikut ini rumus-rumus untuk menghitung koefisien korelasi pasial melalui koefisien korelasi sederhana atau korelasi tingkat nol. Next. Nah, ini juga rumus dari koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana. Seperti ini. Next. Nah, selanjutnya itu kesalahan baku dan regrensi berganda. Next. Nah, sedikit aku jelasin. Itu tentang kesalahan baku dari regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketetapan antara nilai dugaan Y dengan nilai kebenaran Y juga yang Y yang di mana nilai dugaan Y yang ada panah dan Y biasa. Nah, apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh juga semakin baik. Apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka perdugaan yang kita gunakan juga tidak baik. Lanjut, itu kesalahan baku pendugaan untuk regrensi berganda dirumuskan sebagai berikut. Itu di mana S, Y, X1, X2 sama dengan akar sigma buka kurung Y dikurang Y tutup kurung 2 dibagi atau per N dikurang K ditambah 1. Di mana SY X1, X2 itu kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y.
berdasarkan variabel X1 dan X2. Sedangkan Y, nilai dugaan X dari Y di mana X1 dan X2 ditentukan. Y, nilai pengamatan dari Y. N, jumlah sampel dari data dan K, jumlah variabel bebas. X. Nah, contohnya kesalahan baku pendugaan. Itu untuk mendapatkan nilai kesempatan baku standar, nilai pendugaan harus diketahui. Nilai pendugaan data diperoleh melalui proses seperti berikut ini. Nah, next. Dari data tersebut, oh, belum. Nah, dari data ter- dari data tersebut ini dapat membuat grafik hubungan Y dan X tanda panah itu semakin dekat nilai Y dan Y, maka semakin kecil jarak Y dengan X. Nah, dengan nilai dugaan pada sampel 1, sampel 4, 7 relatif, lebih tinggi dibandingkan dengan sampel, begitu pula untuk 8, 9, 10, kesalahan baku S1, X2, dan hitung sebagai berikut, itu di bawah. Nah, next. Ada pula rumus lain yang dapat membantu percakapan perhitungan, yaitu ini. Di mana rumusnya? Dari perhitungan sebelumnya, kita mengetahui X, Y pangkat 2 sama dengan 516, koma, A sama dengan 15,086, sigma Y sama dengan 868, B1 dan min 1,001524, sigma X Y sama dengan 409, B2 sama dengan min 41, dan sigma X2 Y sama dengan 239. Next. Nah, rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan itu Y, T atau SY, X1 dan X2, di mana Y itu nilai dugaan dari Y untuk nilai S tertentu, dan T kecil nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu, dan S itu di mana Y, X1 dan X2 standar ekor variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Next. Nah, berikut ini adalah penggunaan MS untuk berikut penggunaan MS Excel untuk mencari kesalahan baku. Nah, selanjutnya itu menguji potensi pada regrensi berganda. Uji global atau uji signifikasi sekreta uji F itu ada berapa cara, atau disebut dengan uji global. Ini juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regensi yang sama dengan nol. Nah, untuk melakukannya, kita perlu menguji secara global. Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama itu kita menyusun hipotensi, di mana hipotensi yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkat laku variabel terikat apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat. Dapat dianggap nilai koefisien regrensinya sama dengan nol, sehingga berapapun nilai variabel bebasnya tidak akan mempengaruhi terhadap variabel terikat. Nah, sebes
persamaan pada contoh satu, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Itu variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan nol. Apabila sama dengan nol, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas. Nah, selanjutnya itu menentukan daerah keputusan, di mana untuk diuji ini menggunakan tabel F. Untuk mencari nilai F, tabel perlu diketahui derajat bebas. Membilang pada kolom derajat bebas menyebut pada baris dan tarafnya. Diketahui ada tiga variabel, yaitu Y, X1, dan X2. Jadi K-nya sama dengan 3. Sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilangan K dikurang 1 sama dengan 3. Kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat menyebut N per K sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%. Nilai F variabel dengan dengan derajat perbilang 2 menyebut 7 dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Next. Nah, yang selanjutnya itu menentukan nilai F, mau menentukan nilai V hitung. Di mana nilai V hitung ditentukan dengan rumus berikut, itu V sama dengan R pangkat 2 dibagi K dikurang 1 per 1 kurang R2 per N kurang 3. Dari soal diketahui bahwa R2 sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai V hitung adalah V sama dengan 0,933 per 3 dikurang 1 per 1 dan jumlahnya dengan total 4,87,881. Next, kita menentukan daerah keputusan. Nah, menentukan wilayah H0 dan H1 serta pembagian dengan nilai V, hitung untuk mengetahui apakah menerima atau menolak. Next, itu yang memutuskan hipotensi. Nilai V besar dari V tabel dari berada di daerah terima H1 ini menentukan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari menerima H1 adalah nilai koefisien regrensi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terkait, atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 mempengaruhi secara bersamaan nyata terhadap variabel terkait yaitu X. Next. Nah, cara menguji XL untuk uji signifikasi serta uji V. Next. Itu asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regrensi berganda. Next. Asumsi dan pelanggaran asumsi pada regrensi berganda. Itu terdapat beberapa asumsi dalam regrensi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu variabel terkait dan variabel bebas. Maksudnya yang pertama itu variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linier dan hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dan X harus linier. Bagaimana kalau tidak linier? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17 atau akan dijelaskan bab selanjutnya. Namun untuk persamaan yang tidak linier, maka datanya ditransportasi terlebih dahulu menjadi linier.
dan biasanya data di logkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Dan yang kedua, variabel terikat harusnya variabel bersifat kontinun dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinun ini adalah variabel yang dalam menepati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Nah, yang ketiga itu nilai keberagaman atau residu, yaitu perselisihan antara data pengamatan dan data pendugaan. Itu hasil regrensi Y dan dikurang Y ada tanda panah gitu, itu kurung harus sama dengan semua nilai Y. Asumsi ini mengatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data X, untuk semua data yang seperti ini, di mana asumsi ini memerlukan kondisi homokedastisitas, yaitu nilai residu Y kurang Y dengan sama sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai nilai rata-rata nol. Dan yang keempat, pengamatan untuk variabel yang terikat. Dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Next, lanjut. Itu selanjutnya tentang pelanggaran asumsi pada regrensi berganda. Pelanggaran asumsi multilinear. Nah, antara variabel bebas dan ada juga korelatif. Nah, beberapa teknik untuk mengenali multikolinear itu yang pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji V-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara spesial pengaruhnya tidak nyata atau uji T-nya tidak nyata. Dan yang kedua, nilai koefisien determini R2 sangat besar. Namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Uji T tidak nyata. Yang ketiga, selanjutnya tuh nilai koefisien korelasi spesial yaitu R YX1 X2 R YX2 kali X1 dan RX1 RX1 X1 kali Y. Ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Nah, selanjutnya itu nilai fifth atau disebut dengan variance inflation factor. Nilai fifth besar dari 10 bernilai telah terjadi multikolinialitas yang serius dan dalam model regrensi. Next. Nah, selanjutnya itu het heterogenastisitas yaitu atau disebut harian atau residu tidak konstan, di mana heterogenasitas untuk menentukan nilai varians Y kurang Y antar nilai Y tidaklah sama dengan Y heteron. Bagaimana mendekati heteron kendastisitas? Nah, yang pertama itu ada metode grafik menghubungkan antara Y dan E2 di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis seperti makin membesar atau makin mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak menjadi heterogenetisitas. Nah, selanjutnya itu uji korelasi rank prema digunakan untuk menguji heteron apabila nilai korelasi rank sperma tidak besar
dari nilai tabel. Next. Nah, autokorelasi antara data pengamatan berkorelasi. Itu autokorelasi itu merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Nah, ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu yang pertama kelembaman. Kelembaman biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana semua akan mempengaruhi sesuatu yang mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua, terjadinya bias dalam spesifikasi, yaitu adanya beberapa variabel yang tidak termasuk dari variabel. Dan C, bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya. Bentuk nol linear digunakan linear sebaliknya. Next, regrensi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Sebelum saya jelasin, itu ada beberapa hal yang, nah, sebelum masuk contoh, maaf, aku ulangi lagi. Nah, berikut ini contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Lanjut, itu datanya ada perusahaan emiten perbankan, laba, harga saham, aset. Lanjut tabelnya. Nah, itu berdasarkan pada data tersebut, kita ingin mengetahui hubungan antara pengaruh aset dan harga saham terhadap keuntungan perusahaan. Bentuk pemasaran regrensi berikut. Itu ada rumusnya. Di mana rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Di mana menjelaskan bahwa Y itu keuntungan perusahaan atau miliar atau per tahun. Dan X1 total aset atau disebut juga miliar atau tahun. F2 harga saham rupiah atau lembar. Nah, bagaimana next? Nah, bagaimana tahapan analisis regensi yang dijelaskan pada contoh soal satu? Maka dapat dilakukan perhitungan dengan komputer MS Excel atau SPSS hasil sebagai berikut. Nah, seperti tabel yang kita lihat ini, di mana A itu prediktor atau konstan, aset miliar, harga saham. Yang B, dependen, variabel, laba 2013, miliaran, dan itu modal sumari. Seperti kita mencari apa ya dalam bentuk akuntansi, jurnal atau kita tentukan jurnalnya gitu. Dan itu modal sumari. At- Kalau ANOVAN itu dividen varians laba 13 miliar dan prediktor konstan aset miliaran harga saham. Next. Nah, ada coefficients itu di mana dividen varians laba 2013 miliar rupiah. Nah, jadi contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan itu Y sama dengan
min 2,928 ditambah 0,017 X1 dan 0,4 X2. T sama dengan 0,55, T sama dengan 8183, T sama dengan 2678. Di mana R curats itu 0,946. Tuh DW-nya itu 181 1 dan RX1 X2Y itu min 0,26 dihitung dengan rumus. Persamaan X sama dengan min 2928 ditambah 0,0117 X 1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset X meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar. Rupanya dengan demikian, return on aset perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%, dan hal ini sesuai dengan data ROA seluruh perbankan yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 1,4 miliar. Wow. Dan nilai R2 pangkat 2 sama dengan 946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%. Dan sisanya atau reduksi sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifik modal yang tidak baik karena kemampuan penjelasannya relatif besar. Nah, next. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena udah menonton video saya sebelumnya. Atau dan saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.